Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya, Bob Rompovan Video. So guys, oke, hari ini saya mau buat reaction. Saya mau kamu follow satu channel yang memang meletup di Sabah. Dan semalam saya tengok dia punya channel dengan sekali video dia, subscriber dia 9.9 ribu, 9.900 subscriber. Jam 2 tadi saya tengok dia punya subscriber 43.000 subscriber. So, kamu mesti tertanya-tanyakan apa konten dia dan apa channel dia sampai begitu cepat sekali dia punya subscriber naik. Demikian juga dia punya view. Semalam saya tengok dia punya video 38.000 views. So, video yang bikin naik dia ini pun memang sempoi, padu. Dan dia seorang perempuan, YouTuber seorang perempuan nih. Kita akan tengok dia punya channel. Dia punya profile, dia pakai barazit. Kayak bilang dalam bahasa Rungus, barazit yang bag tuh dibuat daripada rotan dan plastik, tali plastik yang nipis tuh, yang bikin ikat kotak tuh kan. Dan ya, dia berpakaian baju kelabu dan dia angkat parang di leher dia, tapi parang tuh di atas lah, bukan di leher. Parang, dan rambut dia terurai sebelah, rambut pendek lah. So, untuk tidak buang masa, let's go, kita akan mulakan. Saya akan kasih tengok kamu sedikit sebanyak. Dia punya video yang membuatkan dia up gitu, membuatkan channel dia ini sangat-sangat cepat naik. Dan tidak dia sampai 24 jam berapa puluh ribu subscriber dia dapat. So, bagi Anda yang pertama kali menonton video ini, jangan lupa tekan butang subscribe ya. Oke, let's go. Jadi kita terpaksa memanjat pokok ini sekiranya kita ingin mendapatkan internet connection yang kuat sepanjang exam berlangsung. Sebenarnya begini bentuk pas cerita dia kenapa aku tiba-tiba buat challenge 24 jam di atas pokok. What's up everybody? So, hari ini bermula sudah exam kami. Video saya yang sebelum ini, saya ada buat pondok di atas bukit. Itu adalah untuk persediaan exam kami. Jom sama-sama experience exam online. Let's go. Kita hampir sampai ke puncak bukit. Ya guys, itulah dia, kita mau buat reaction channel Viviona M. So, dalam Facebook dia yang ini dan channel YouTube dia yang ini. So, kalau kamu belum tengok, let's go guys. Kamu tengok sekarang. Memang kamu tidak rugi lah kalau kamu tengok itu dia punya video. Satu hari di atas pokok dan tidur di atas pokok dalam masa satu hari, bermalaman di atas. Dan keesokan paginya si Vivi balik dan mama dia cari dia. Dia bilang, mana kamu mau pergi ini? Dia bilang. Terus si Vivi cakap, kan saya sudah bagi tahu, saya jalan. Nah, begitulah. Tapi tujuan dia ada pergi tidur di atas pokok. Tujuan juga si Vivi naik atas pokok itu adalah untuk dia mau ikut exam online. Sebab di kampung dia, di rumah dia tidak lain, so dia terpaksa naik bukit dan naik pokok untuk mendapatkan jaringan internet untuk supaya dia boleh mengikuti exam online di sekolah dia. Dan untuk pengetahuan, si Vivi ini pelajar UMS. Ya, pelajar UMS. Boleh tahan juga ini cewek nih. So, cepat-cepat kamu masuk di channel dia. So, kita akan mulakan sedikit sebanyak. Dia punya video-video part-part yang memang powerful punya lah. Kita akan tengok, oke? Hari ini bermula sudah exam kami. Video saya yang sebelum ini, saya ada buat pondok di atas bukit. Itu adalah untuk persediaan exam Ya. kami. Jom sama-sama. So, dia ada buat pondok sebenarnya guys. Dia ada buat pondok ready sebelum dia exam, sebelum dia ikut online exam. Sekarang menunjukkan jam 6.40. So, dia masuk hutan, keluar hutan, dia pergi di pondok dia yang dia buat. Dan setelah dia datang, dia punya pondok, beginilah kejadian dia guys. Memang sedih sekali. Tidak tahu monyet ke orang kah yang kasih rusak, tapi ya memang sedih lah. So, kita nampak dia sedih sebab dia punya pondok kena rusak, sedangkan dia plan awal-awal yang pondok tuh
pondok tuh untuk dia tinggal, dia tidak plan pun mau tinggal di atas pokok. Untuk dia tinggal sementara dia exam, so dia boleh naik ke atas pokok tuh, selepas dia siap dia boleh tinggal di pondok. Tapi apabila pondok dia sudah rusak, dia terpaksa bermalam di atas kayu, lebih selamat. Kalau kamu nampak macam pondok-pondok ataupun apa yang rumah-rumah di atas bukit tuh, so lagi bagus jangan kacau lah, biarkan saja. Dan masa itu kan selepas dia tahu sudah rusak, dia balik rumah untuk ambil dia punya kelambu dengan racun nyamuk, dengan segala-galanya pakas untuk dia tinggal di atas pokok bermalaman. So dia terpaksa panjat pokok untuk mau dapat jaringan internet, seperti mana yang saya cakap awal tadi. Bukan senang mau dapat jaringan internet di sana. Jadi kalau dia tiada jaringan internet, dia terpaksa tidak dapat ikut exam online dua sesi. So dia akan pasang kelambu dia awal-awal, dia set up awal-awal supaya bila exam dan sampai malam, tidur malam pun dia rasa selesa, sebab tidak diganggu oleh nyamuk yang berkeliaran di hutan. Ya, kita sudah maklum kalau hutan tuh memang sangat-sangat banyak nyamuk. Bakalan untuk 1 hari 1 malam dia bawa 3 linopot, 3 bungkus nasi yang dibungkus oleh daun. Ya, exam yang pertama itu adalah kimia. Dia berjaya dan dia submit. Setelah selesai exam online, dia diserang oleh tebuan. Dia diserang oleh tebuan yang besar ibu jari, yang memang sangat-sangat bahaya. Dan si Vivi ini berusaha untuk melepaskan dia kan, supaya itu tebuan pun tidak mati dan dia pun tidak disengat oleh tebuan itu. Jadi dia berusaha untuk melepaskannya dan sehingga dia berjaya. Bukan semudah yang kita sangkakan, yang apa yang dia lalui dalam masa 1 hari 1 malam dia di tengah hutan dan tidur di atas pokok nih. Setelah berjaya dia pun gembira kan. Ya, gembira sebab dia tidak disengat. Dan untuk informasi kepada kawan-kawan yang menonton video ini, tidak salah mencoba, saya ada buat satu video untuk mengobat ataupun penawar bisa sengatan sama ada tebuan, lebah ataupun apa saja jenis lebah, serangga yang berbisa kita boleh gunakan. Kita punya obat tradisional ini. So video dia ada di sini, kamu boleh klik. Sangat-sangat bermanfaat sebab saya sendiri sudah menggunakan penawar ini. Waktu saya disengat tebuan sebanyak 21 daripada kepala hingga ke belakang. Ini cerita dia begini. Masa kami buat rantis, kami punya tanah. Setelah kami buat rantis bersempadan dengan orang-orang kan, tidak disengaja saya terpijak sebesar bola sepak sarang tebuan. Time kami buat rantis lah orang bilang, kita bilang kan, secara tidak sengaja. So saya pun lari dan dikejar oleh tebuan sehingga disengat daripada kepala sampai ke bahu dan belakang sebanyak 21 sengatan tebuan. Tapi saya tidak pergi klinik, saya gunakan penawar tradisional rungus, yaitu air batang daun keladi hutan, buntui kayak bilang. Sedikit seinci pun ataupun setengah inci pun tidak ada bengkak dalam tubuh saya. Tapi bisa panas tuh memang ada. Tuh kita kena minum air banyak lah. So pastikan kamu mesti cobalah, tidak salah mencoba. Oke? Kalau ada anak-anak yang kena sangat, kamu boleh kasih sapu dengan air daun buntui. Sekarang kita sambung cerita dengan Vivi. So ya, dia punya video sangat-sangat mencabar, apalagi seorang perempuan. Tapi bagi dia tiada yang mustahil sama ada laki perempuan. Jika sesuatu itu yang kita mau buat tuh nekat, kita nekat mau buat, semuanya tidak akan menjadi susah. Dia bermalaman di sana sehingga pagi. So dalam tengah hari itu dia ada 2 exam, pengajian Malaysia dengan kimia. Selepas itu terus tidur di sana. Selepas exam dia bermalam di pokok kayu yang dia sudah ready buat sedia. Dia sudah buat kelambu, dia sudah buat, ya bayangkanlah kalau satu orang perempuan yang tinggal di hutan.
Apa perasaan kamu? Sedangkan kita ini lelaki ada sedikit rasa takut, apalagi perempuan kan. Dia ini jenis yang buat video kan, dia tidak pernah tinggalkan satu sedikit momen pun. Semua pergerakan perbuatan yang dia buat tuh mesti termasuk dalam cerita itulah. Sebetulnya kalau kita tengok di video tidak rugi lah. So dia balik rumah, mama dia tanya, dia punya auntie kau pergi mana? Kau pergi mana semalam? Mama kau cari. Oh, mama dia balik nanti dia balik ke rumah. Dia tanya lama dia, kau pergi mana? Nah, dia marahlah. So, seorang ibu, siapa yang tidak marah kalau anak perempuan kita itu tidak balik pada satu malam lah kan begitu. So sebenarnya inilah kejayaan si Vivi, kejayaan besar bagi dia, di mana subscriber dia dalam masa tidak sampai 24 jam mencecah sehingga puluhan ribu subscriber. Di samping itu dia juga dapat masuk berita-berita semualah, masuk surat kabar pasal dia ini buat konten yang 24 hours on top the tree, 24 jam di atas pokok. Tapi di atas pokok tujuan dia untuk apa? Ya kita sudah tahu. So kalau kamu masih belum tengok lagi dia punya channel, belum tengok dia punya video, masuk di channel dia sekarang. Oke. So guys, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang sekarang saya upload seterusnya. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa guys, sama singkat 2 yang bertajuk Bukan Harta Yang Kupilih saya akan upload kalau tidak silap di hari Sabtu petang ataupun Ahad pagi. So nantikan dia punya part 2. Terima kasih support channel saya, Bob Rompuvan Video. Puh.